Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berharap bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan tetap menikmati berkat dari Tuhan. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini hari Rabu 23 Maret 2022. Yosua pasal 4. Yosua pasal 4. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Segala kebaikan Tuhan semakin kami nikmati hari demi hari. Kebaikan terbesar dari Tuhan kami nikmati di dalam Yesus Kristus, jaminan kebangkitan, jaminan keselamatan kami. Terima kasih untuk segalanya. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Tuhan sendiri. Kiranya menolong kami memahami, mengerti, mengajak kami datang bertobat, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 14-24. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkut tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Dari bacaan ini saya beri judul renungan, peringatan tentang kedahsyatan Tuhan. Peringatan tentang kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengingat peristiwa di masa lalu, kadang-kadang ada tugu peringatan yang dibuat, yang dibangun.
Di Jakarta ada Tugu Proklamasi untuk mengingat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Toraja ada Tugu Pongtiku untuk mengingat perjuangan pahlawan nasional Pongtiku. Baik di dekat Kolam Makale, juga ada di Singki di Rantepao. Di halaman Gereja Rantepao, Gereja Toraja, ada Tugu peringatan 100 tahun Injil masuk Toraja. Dan banyak lagi tugu-tugu yang lain. Tongkonan atau rumah Toraja juga bisa menjadi peringatan bagi segenap rumpun keluarga besar. Dan berbagai bentuk tugu atau peringatan yang dibuat untuk mengenang, untuk mengingat sesuatu di masa lalu. Maka juga firman Tuhan yang kita baca pagi ini berbicara tentang tugu peringatan yang terdiri dari 12 batu yang diambil Yosua dari tengah sungai Yordan, yang kemudian dipasang di Gilgal, supaya orang Israel kemudian hari ketika ditanya oleh anak-anaknya apakah arti dari batu-batu itu, mereka akan menjawab seperti yang diperintahkan oleh Yosua. Tugu itu untuk mengingat bagaimana Tuhan berbuat dahsyat. Kedahsyatan Tuhan mengeringkan air sungai Yordan, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang ke tanah Kanaan. Air sungai Yordan terputus dan terbentuk seperti bendungan, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di sungai yang kering, yang sudah terputus airnya. Dan ketika orang Israel sudah selesai menyeberang, dan tabut perjanjian simbol kehadiran Allah dipikul keluar dari tengah-tengah sungai Yordan oleh para imam, maka seketika itu juga air yang tadinya terputus dan menjadi bendungan mengalir seperti biasa, mengalir seperti dahulu. Dan itu juga terjadi ketika orang Israel berkeluar dari Mesir, terjadi dengan Laut Teberau atau Laut Merah. Bedanya adalah Laut Teberau tidak mengalir, tapi terbelah dua juga, sehingga umat Israel keluar, lolos dari kejaran tentara Firaun. Jadi ada tugu peringatan secara sengaja diperintahkan oleh Tuhan supaya sejarah kedahsyatan perbuatan Tuhan tidak dilupakan begitu saja. Sejarah kedahsyatan perbuatan Tuhan kepada umat manusia tidak berlalu begitu saja. Demikianlah kalau misalnya sekarang kita banyak melihat simbol salib, gambar salib atau patung salib, maka kita akan segera tahu apa makna salib itu. Karena 2000 tahun yang lalu, firman Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, telah datang ke dunia, berkarya dengan mati di atas kayu salib. Karena manusia yang akan ditebusnya juga akan mati, maka ia harus mati menanggung segala kutuk dosa di atas kayu salib. Padahal dia sendiri tidak berdosa. Dia memikul dosa dunia, dosa setiap orang, dari suku bangsa manapun, dari bangsa manapun, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya. Dan sebagaimana Yesus mati namun bangkit, maka demikianlah orang percaya juga akan mati namun akan mengalami kebangkitan. Pada hari di mana Yesus datang dalam kebesarannya, dalam kejayaannya,
yang bisa dilihat oleh seluruh mata umat manusia. Itu peringatan penting bagi kita. Salib adalah peringatan penting. Tapi juga firman Allah yang bisa kita baca di Alkitab, yang bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa, juga adalah peringatan penting bagi kita untuk mengetahui kedahsyatan perbuatan Tuhan di sejarah umat manusia. Dari awal mula sampai abad pertama sesudah Yesus. Kiranya peringatan-peringatan ini kita baca, kita renungkan, agar kita makin tahu perbuatan kedahsyatan Tuhan. Agar kita tahu bahwa Tuhan berkarya dalam sejarah. Bahkan juga berkarya sampai sekarang. Bahkan juga terus berkarya sampai kedatangan Kristus di langit yang baru, di bumi yang baru. Teruslah ingat akan kedahsyatan karya Tuhan. Ingatlah, kekuatan Tuhan menyelamatkan. Datanglah kepadanya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, apapun yang kita lakukan. Semua akan sia-sia. Tetapi kedahsyatan karya Tuhan di dalam Kristus akan membawa keselamatan, akan membawa pengampunan dosa, akan membawa sukacita kekal bagi siapapun dia yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan, pagi hari ini. Kami bersukacita mendengarnya. Kiranya oleh Roh Tuhan sendiri terus menolong kami, merenungkan, mengingat perbuatan kedahsyatan Tuhan di masa lalu, bahkan di masa hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, bangsa kami, agar di negara ini kami tetap merasakan berkat dari Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Juga gereja Tuhan sebagai orang percaya di muka bumi, terus dibentuk oleh Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa untuk sesama kami yang sakit, kiranya dipulihkan. Kami berdoa untuk sesama kami yang menderita, kiranya ditolong oleh Tuhan. Menderita karena berbagai bentuk, berbagai keadaan, dilanda konflik, dilanda peperangan, dilanda kemiskinan, dilanda musibah, dilanda bencana alam. Peliharakan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berduka, kiranya dihiburkan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul, kiranya dikuatkan. Dan kami berdoa untuk diri kami semua, diri kami masing-masing, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam keluarga, bersama suami, istri, anak-anak. Tolonglah kami dengan rencana, dengan keberadaan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.